Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berdian Satria Atmajatama dengan NIM 20 200 420 245 kelas C. Di sini saya akan mempraktekkan untuk UK3 AVD tentang pembuatan decision tree dengan data kecurangan perusahaan. Baiklah, langsung saja. Di sini kita langsung memasukkan datanya dulu. Kita search Excel. Sini kita drag. Baiklah, untuk masukkannya kita klik 2 kali. Kita cari datanya. AVD Muswa ganjil. Dan next. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Untuk memastikannya betul data kecurangan perusahaan. Terus kita next. Nah, di sini udah tampil datanya. Di bagian kecurangan, kita akan ubah change type dari polinominal dibuat binominal. Terus selanjutnya untuk change role-nya kita ubah jadi label. Kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk ganti auditor saya ubah jadi binominal. Di direkturnya saya ubah binominal juga. Baiklah, langsung saja kita klik finish. Baiklah, di sini udah masuk datanya. Selanjutnya kita akan split data. Search split data. Oke, kita drag sini. Nah, di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan menambahkan rasionya. Kita add entry 2 kali. Yang pertama, saya akan menggunakan data trainingnya 60%. Jadi, kita ketik 0,6. Sedangkan untuk data testingnya 40%, jadi 0,4. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita search lagi decision tree. Ini kita drag di sini. Nah, di sini terlihat untuk criteria saya akan memilih information gain. Untuk maksimal depth-nya saya pilih 5. Nah, untuk apply burning-nya dicentang, sedangkan apply burning-nya juga dicentang. Oke, selanjutnya kita search lagi, yaitu apply model. Kita drag. Nah, ini dibiarkan saja. Selanjutnya search lagi, yaitu performance. Performance classification. Kita drag dari sini. Baiklah, setelah semuanya sudah lengkap, kita akan menarik garis yang dimana dari read Excel itu ke split data.
Fit data ke decision tree ke apply del, ini ke lab performance. Jangan lupa ini juga tarik garis, ini juga ke result, dan ini ke result. Baiklah, begini tampilannya apabila sudah ditarik garis. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari setelah proses ini. Kita play hasilnya. Baiklah, di sini terlihat udah ada decision tree-nya, di mana puncaknya di kecurangan perusahaan, yaitu di RPT piutang. Apabila dengan nilai lebih kecil, maksudnya lebih besar dari 0,002, maka kita harus lihat target keuangan. Di target keuangan, apabila nilainya lebih besar dari 0,029, maka kita harus lihat RPT piutang lagi. Di RPT piutang dengan nilai lebih besar 0,461, maka ia melakukan tindak kecurangan. Sedangkan untuk nilai lebih kecil dari 0,461, maka tidak melakukan tindak kecurangan. Di target keuangan, apabila dengan nilai lebih kecil dari 0,029, maka dilihat saham institusi. Di saham institusi, apabila nilai dari saham institusi 0,002, maka ia melakukan tindak kecurangan. Sedangkan untuk saham institusi dengan nilai lebih kecil dari 0,002, maka tidak melakukan tindak kecurangan. Di sisi lain, RPT piutang dengan nilai lebih kecil 0,002, kita melihat budaya klan. Di budaya klan, apabila nilai lebih besar 0,002, maka kita harus melihat target keuangan. Di target keuangan, apabila nilai lebih besar min 0,015, maka tidak melakukan tindak kecurangan. Apabila nilai lebih kecil min 0,015, maka kita melihat perubahan aset. Di perubahan aset, di sini terlihat nilai lebih besar dari 0,217, maka ia melakukan tindak kecurangan. Apabila lebih kecil dari 0,217, maka tidak melakukan tindak kecurangan. Di samping itu, di sisi lain, di budaya klan dengan nilai lebih kecil dari 0,002, maka ia termasuk melakukan tindak kecurangan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan performance. Di sini, performance-nya yaitu dengan akurasi 50%, yang dimana sini cukup baik, yaitu dengan prediksi ya, true ya dengan nilai 9, prediksi ya, true tidak dengan nilai 9, prediksi tidak, true ya 14, true tidak dengan prediksi tidak 14. Di sini seimbang nilainya. Baiklah, selanjutnya ke apply modelnya.
Di sini terlihat banyak ketidaksamaan ya. Di sini terlihat nomor 1 kecurangannya, prediksinya tidak. Kecurangannya, prediksinya tidak. Terus ada yang sama juga. Di sini terlihat ya tidak ya sampai bawah. Oke, itu mungkin untuk pruning dan pre-pruningnya dicentang. Setelah ini saya akan memperlihatkan apabila membandingkan hasilnya apabila pruning dan pre-pruningnya tidak dicentang. Apakah hasilnya akan sama? Kita harus menghilangkan centang dulu. Setelah dihilangkan, kita akan result lagi hasilnya. Baiklah, di sini sudah terlihat hasilnya. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya, di mana terjadi perbedaan yang tadinya saham manajerial, jumlah rapat KA itu tidak ada, di sini menjadi ada. Dengan tidak dicentangnya pruning dan pre-pruning. Baiklah, di sini seperti yang tadi, tingkat atasnya teratas yaitu RPT piutang, yang dimana apabila nilainya lebih besar, maka kita lihat target keuangan. Target keuangannya dengan nilai lebih besar, kita lihat RPT piutang. RPT piutang dengan nilai lebih besar 0,461, maka ia melakukan tindak kecurangan. Untuk RPT piutang apabila nilainya lebih kecil dari 0,461, maka kita harus lihat target keuangan. Di target keuangan, di sini apabila lebih besar dari 0,152, maka ia melakukan tindak kecurangan. Apabila lebih kecil dari 0,152, maka tidak melakukan kecurangan. Di sini di target keuangan apabila nilainya lebih kecil dari 0,029, maka kita harus lihat saham institusi. Di saham institusi apabila nilai lebih besar 0,002, maka kita harus melihat saham manajerial. Di sini saham manajerial dengan nilai lebih besar 0,00, maka ia melakukan tindak kecurangan. Apabila lebih kecil juga sama melakukan tindak kecurangan. Sedangkan untuk nilai lebih kecil 0,002 saham institusi, maka tidak melakukan kecurangan. Di sisi lain, di sini RPT piutang nilainya lebih kecil, kita harus melihat budaya klan. Di budaya klan, kita apabila nilainya lebih besar, kita lihat target keuangan. Di target keuangan, terlihat di sini apabila nilainya lebih besar, min 0,015, maka kita harus lihat jumlah rapat KA. Di jumlah rapat KA dengan nilai lebih besar 5,500, maka ia melakukan tindakan. Sedangkan di lebih kecil
maka tidak melakukan tindak kecurangan. Sedangkan di perubahan aset, apabila nilainya lebih besar, maka ia melakukan tindak kecurangan. Sedangkan lebih kecil, tidak melakukan tindak kecurangan. Untuk budaya klan, apabila nilai lebih kecil 0,002, maka ia melakukan tindak kecurangan. Baiklah, selanjutnya ke performance. Di sini terlihat yang tadinya akurasinya yang dengan centang 50%, di sini dengan tidak centang akurasinya 45,65%. Jadi mengalami pengurangan akurasi. Jadi di sini terlihat pred ya dengan true ya 10, pred ya dengan true tidak itu 12. Prediksi tidak, true ya 13, prediksi tidak, true tidak 11. Selanjutnya ke apply model. Nah, di sini terlihat banyak perbedaan. Ada yang sama juga, iya ya, nomor 6, nomor 7 tidak, kecurangan, prediction tidak. Di sini 12 juga kecurangan ya, prediction tidak. Jadi banyak perbedaan. Baiklah, ini hasil dengan tidak dicentangnya apply burning dan apply pre-burning. Jadi ada perbedaan di antara dicentang dengan tidak dicentang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.